Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko, guru SKI Sejarah Kebudayaan Islam MTS Sultan Agung Kalipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama ya. Biasa pada kesempatan hari ini untuk pelajaran ini biasa kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Kemudian sebelum kita membahas materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya seperti biasanya kita akan mendoa terlebih dahulunya. Untuk doa silakan bisa dipimpin oleh doanya. Silakan untuk lebih bisa memimpin doa yang nanti dalam proses pembelajaran bisa dijelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan segala dosa kedua orang tuaku yang mereka mendidik aku semenjak kecil. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan Quran tadi. Semoga dengan bacaan doa tadi ya dapat memperlancar, dapat memahami materi nanti yang akan kita pelajari. Kemudian sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak masuk bisa kasih tahu Ibu kenapa tidak masuk. Untuk pertama, Anggun ada? Tidak. Asad? Diana? Hadiro. Dwi Hafidatul? Hadiro. Emi Faid? Hadir. Ajar Mas Mi. Masih pagi? Ya. Faris? Hadir. Fatimah? Hadiro. Indra? Mana ya? Oh, ya. Muhammad Dafi? Sakit. Oh, sakit. Berarti sama dengan Anggun ya? Iya. Ya. Kemudian Sayyid Mahbubi? Hadir. Miza? Hadiro. Nana? Hadiro. Nadia? Hadiro. Ulul? Rahma? Hadiro. Rauf? Talita? Hadiro. Rohmah? Hadiro. Zaki?
sudah masuk 2 anak, Anggun sama Dani ya. Diana sama-sama sedang sakit. Semoga cepat sembuh, besok bisa belajar bersama dengan kita ya. Kemudian setelah kalian sudah di absen, di sini Ibu akan flashback ya, dalam artian berarti mengingat materi yang pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin, sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, kita sudah belajar tentang kondisi sosial masyarakat dan kepercayaan pada masa sebelum Islam datang ya, sebelum Islam datang. Di situ berarti kita sudah belajar pada pertemuan kemarin. Semoga masih ingat kalian ya ketika belajar tersebut. Di situ ada titik poin ya pada pembahasan di situ itu adalah tentang zaman jahiliyah. Sampai sekarang kita pun masih dengar ya jahiliyah. Tetapi pada waktu itu kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Apakah masih ingat ya? Coba Ibu masih nanti bertanya apakah materi yang sudah berlalu itu masih ingat atau tidak ya? Coba Mbak Fido masih ingat ya apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah kehidupan yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktek-praktek yang tidak islami. Contohnya mabuk-mabukan dan mengukur anak perempuan secara individu. Ya, itu berarti pada zaman dahulu ya, itu pengertian daripada zaman jahiliyah ya. Orangnya memang pintar, tetapi akhlak dan kepribadiannya itu tidak sesuai dengan agama Islam. Ya, kemudian itu untuk materi yang kemarin berarti alhamdulillah sudah bisa dipahami semua ya. Kita lanjut pada pembahasan hari ini ya. Akan belajar tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah ya. Di sini nanti sebelum masuk pada pembahasan lebih dalam dari tujuannya ya, biar kita paham kenapa sih kita harus belajar misi dan strategi dakwah Rasulullah. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran pada pembahasan hari ini ya. Di sini yaitu untuk menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam ya, biar kita itu mengetahui dan menganalisis tentang misi dan strategi itu ya. Kemudian sebelum masuk pada pembahasan lebih dalam, ini ada pertanyaan yang bersifat pemantik. Pemantik di sini berarti nanti untuk kalian itu biar lebih dalam ya pemahamannya tentang masalah misi dan strategi dakwah Rasulullah. Di sini ada yang Ibu tanyakan atau pertanyaan tentang pemantik. Ini melihat pada misi ya, pada misi dan strategi, maka di sini dalam kehidupan dari dulu mulai adanya Islam sampai sekarang yang kita lalui ya pada zaman sekarang ini, bahwa agama Islam yang kita ketahui itu sudah meluas ke seluruh dunia ya. Jadi dimanapun ada yang namanya agama Islam di negara manapun. Bahkan masih banyak atau sudah banyak ya negara-negara yang mayoritas itu beragama Islam ya. Kenapa? Padahal sebelum ada Islam itu sudah ada agama-agama terlebih dahulu sebelum Islam itu kan banyak ya. Tetapi sampai sekarang itu lebih berkembang tentang agama Islam itu di negara gitu ya. Coba ini mengapa sih agama Islam itu tersebar ke seluruh negara ya, menyeluruh. Kemudian kenapa ada banyak ya, sudah banyak negara yang memiliki mayoritas beragama Islam. Coba Ibu pengen tahu pemahaman dari Nadia apa itu? Karena tujuan dakwah yaitu mengajak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Dengan begitu Islam menjadi agama mayoritas. Karena dalam berdakwah dengan cara yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan baik, bijaksana, dan berakhlakul karimah. Ya, berarti di sini intinya karena ada dakwah ya.
dakwah yang disampaikan kepada mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang kan masih tetap terus ada yang memperjuangkannya ya. Kemudian kenapa agama Islam itu menjadi mayoritas? Karena dengan misi dan strategi yang baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi, karena dengan keakhlakannya ya atau kepribadiannya yang baik sehingga mudah diterima oleh masyarakat gitu ya. Ya, itu untuk pertanyaan pemantik pada pembahasan kali ini. Tapi ini ada satu fase ya, biar kalian itu bisa memahami lebih dalam. Sebelumnya kalian itu harus memiliki kemampuan ya. Kemampuan apakah kalian itu sudah siap ya atau belum dalam menghadapi tadi untuk pembelajaran misi dan strategi dakwah Rasulullah ya. Di sini Ibu pengen tahu kemampuan kalian ketika nanti masuk pada pembelajaran lebih dalam. Nah, di sini nanti Ibu kasih soal ya. Nanti biar kalian itu bisa mengerjakan, nanti bisa dikerjakan, biar Ibu tahu kemampuan kalian untuk mendalami materi yang akan kita pelajari. Ya, silakan untuk HP-nya bisa dibuka. Sudah semuanya? Ya, Ibu kasih soalnya, silakan bisa dicek di grup WA ya, grup WA kelas kita. Nanti bisa dikerjakan langsung. Ya, silakan sudah masuk semua ya. Ya, silakan bisa dikerjakan. Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirim ke Ibu. Sambil diingat-ingat untuk mengetahui kemampuan kalian, apakah sudah siap nanti untuk belajar tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah ya. Sudah semua? Belum. Ya. Berikutnya diperhatikan ya. Siap semua? Sudah? Ada yang sudah dikirim? Belum. Ada yang sudah ya. Sambil nunggu berapa menit lagi. Ya, nggak usah tanya-tanya, silakan sesuai dengan pemahaman kalian ya. Pokoknya nggak usah bertanya sesuai dengan pemahaman kalian. Setahunnya kalian itu kira-kira apa, biar ibu itu mengetahui kemampuan yang memang benar-benar sesuai kemampuan kalian ya. Ya. Nggak usah tanya-tanya, salah semua pun berarti ibu nanti tahu kemampuan kalian itu untuk menghadapi materi hari ini ya. Ya, sudah semua? Sudah terkirim semua ya? Sudah. Nanti ibu bisa cek ya untuk kemampuan kalian itu untuk materi ya pada pembahasan hari ini ya. Kalau sudah semua silakan
melihat video ya yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan materi hari ini. Ya. Sudah siap ini? Oh ya, sebelum kita masuk materi, coba biar kita itu lebih semangat lagi ya untuk menghadapi atau mengikuti pelajaran hari ini. Untuk kesemangatan kita, ayo semuanya sudah siap? Posisi biar siap untuk mulai pembelajaran. Kita buat apa ya? Buat kesemangatan kita ya. Coba ada beberapa yel-yel yang harus kita lakukan biar kalian itu lebih semangat untuk mengikuti materi hari ini. Coba bisa mulai ya. Dengan berapa tepuk ya? Sampai 6 tepuk ya. Ayo mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Belajar. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 6. Siap menerapkan. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Masih. Dengan tadi semoga kalian tetap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk kesemangatan silakan nanti kalian bisa melihat pembelajaran melalui video ini dulu ya. Ya, sambil menunggu, sambil kalian bisa persiapkan bukunya, persiapkan pensilnya, kan ya, untuk menerima materi yang ada di video ini. Ya, silakan bukunya, pulpen, pensil bisa kalian siapkan untuk mendengarkan ini. Ini untuk nanti ada diskusi ya, modal diskusi nanti kita. Sambil disimak. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الظالمين واسعة إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب.
kalian lihatkan ya. Ya, kira-kira tadi apa yang sudah kalian simak, lihat dan pahami nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk diskusi pada hari ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari ya. Sebelum masuk pada pendiskusian, ini Ibu dibagi dulu kelompoknya ya. Nanti dalam satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti kelompok yang pertama di situ ada Nadia, Indra, Rauf, dan Anggun. Coba kelompok 1 mana? Udah posisinya sudah satu kelompok kan ya? Ya, kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 ada Najwa, As'ad, Bobi, sama Zahra. Ya, As'ad, Bobi, Zahra, sama Najwa. Oh ya, tadi yang kelompok 1 ini hanya 3. Oh, ada yang nggak masuk ya berarti ya? Ya, oke. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok yang 3 mana? Kelompok 3? Oh ya, sini. Kelompok 3 ada Fido, Rahma, kemudian ada siapa itu? Faris sama Davi. Oh ya, berarti Davi juga nggak masuk ya? Berarti ini hanya 3 anak. Kemudian yang keempat ada ini ya, Kalita, Ulul, Zaki, sama Iza. Kemudian yang kelima ada Fatima, Diana, Faid, sama Rahma. Itu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu nanti untuk pembagiannya terlebih dahulu sebelum nanti ada diskusi yang akan dibahas. Ya. Sebelum masuk pada pendiskusian, ini Ibu ada tambahan materi yang bisa kalian pahami ya tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Ya, di sini harus kalian pahami ada misi, ada strategi, ada dakwah. Biar kalian itu tidak salah paham untuk mengartikan misi itu apa, strategi itu apa, dan dakwah itu apa gitu ya. Ya, di sini untuk pengertian misi itu adalah tujuan utama diutusnya Rasulullah. Rasul itu diutus karena ada tujuannya. Nek orang yang tujuannya berarti tidak akan diutusnya Rasulullah. Ya, ini berarti misi itu adalah tujuan utama kenapa Rasul itu diutus. Ya, diutus di sini berarti kan diutus oleh Allah. Kalau nanti misalnya Rasulullah itu tidak ada misinya di dunia ini, itu tidak akan ada penciptaan Rasul ya, yang akhirnya bisa kita itu tidak ada. Itu tujuan kenapa dinamakan dengan misi, karena diutusnya Rasulullah itu punya tujuannya. Kemudian strategi. Di situ strategi adalah rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Rencana atau cara bagaimana tujuan atau misi ini bisa terlaksana. Ya, ini masih ada sangkut pautannya dengan misi. Kemudian yang ini dibahas itu sampai sekarang itu adalah dakwah. Ya, dakwah di sini berarti apa? Kegiatan bersifat menyeru, mengajak. Ya, kemudian bisa memanggil orang lain itu untuk beriman kepada Allah, ya, untuk beriman kepada Allah sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Itu untuk dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari beliau itu diutus. Yang tadi pada pertanyaan pematik juga kita bisa memahami sampai sekarang agama Islam itu masih ada dan bahkan lebih berkembang. Yaitu untuk pengertian misi, strategi, dan dakwah Rasulullah. Sekarang kita bahas yang pertama. Sebenarnya untuk misi Rasulullah itu berarti kan beliau itu berdakwah, misinya itu banyak sekali ya. Tapi untuk yang titik tekannya di sini kalian bisa pahami, itu yang pertama yang paling utama itu adalah untuk mengajarkan ketauhidan atau keesaan Allah. Paling utama itu apa? Iya, karena Rasul itu diciptakan dan Rasul-Rasul sebelumnya itu menjadi Rasul itu karena itu untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan
Allah. Yaitu berarti kemudian dakwah Rasulullah itu pun ini yang paling utama karena apa? Pada waktu itu masih banyak kaum kafir Quraisy ya atau orang-orang Arab itu yang menyembah selain Allah. Padahal pada waktu itu kan sudah ada nabi terdahulu yaitu Nabi Adam. Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa ya. Nabi Isa itu kan sudah memberikan ketauhidannya atau mengesahkannya. Tetapi dalam perjalanannya sebelum Rasul itu ada, maka banyak yang menyeleweng ya. Akhirnya dengan adanya Rasul yang terakhir itu untuk mengesahkan kembali Allah. Kemudian yang kedua, menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah akhlak yang paling utama. Orang sekaya seperti siapa Korun, ya, orang secantik seperti siapa Sulaiman, ya, ataupun orang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi itu tidak ada artinya ketika tidak memiliki akhlak mulia, ya kan ya? Di dalam kehidupan kita aja, di sekitar kita aja, misalnya ada orang yang tadi namanya berarti apa ya? Kaya, tetapi akhlaknya sama tetangga itu pelit. Kemudian apa lagi? Medit, bakhil, kikir, ya suka marah-marah. Itu pasti tidak akan baik di mata manusia, apalagi Allah ya. Ini tadi juga salah satu dengan akhlak mulia, maka dakwah Rasulullah itu pun akan menjadi lebih berkembang. Ya, kemudian yang ketiga, rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Bahwa dengan diciptakannya atau diutusnya Rasulullah itu adalah untuk kebaikan seluruh alam, bukan hanya pada di Madinah saja atau di Mekah saja, tetapi sampai sekarang itu masih kita pahami ya, bisa kita ikuti ya untuk ini yang ketiga, rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, yaitu misi dakwah Rasulullah. Kemudian strategi, tadi kan ada misi, ada strategi, itu kan ya. Strategi di sini yang kita ketahui tadi juga kalian sudah bisa apa? Melihat di video, ya kan ya? Di situ kan ada strategi dakwah Rasulullah, yaitu dengan secara sembunyi-sembunyi dan dengan secara terang-terangan. Nah, dakwah yang secara personal atau tersembunyi itu berarti kan memang yang pertama kali Rasul itu menerima wahyu, ya kan ya? Itu setelah menerima wahyu yang pertama, kemudian yang kedua itu untuk mendakwahkan atau berdakwah kepada saudara. Berarti yang pertama adalah kepada keluarga dulu ya, keluarga, kemudian saudara, kemudian sahabat, itu dengan cara sembunyi-sembunyi ya, itu ya. Misalnya sekarang kalian juga bisa apa? Bisa belajar atau bisa mendakwahkan dalam keluarga. Misalnya ada saudara yang tidak sholat, itu kan ya, kita juga bisa mendakwahnya. Itu salah satu untuk dakwah secara personal. Kemudian dakwah yang secara terang-terangan. Setelah memiliki ya yang pengikutnya atau ada yang beragama Islam, maka Allah setelah itu menyuruh untuk dakwah secara terang-terangan. Biar apa? Biar diketahui oleh masyarakat lebih luas. Kemudian banyak yang beriman kepada Allah. Tadi sudah diterangkan di situ setelah berdakwah ya, pertama kali itu berarti di mana ya? Madinah. Yang pertama kali secara terang-terangan berada di Bukit Shofa, ya kan ya? Bukit Shofa itu setelah menyampaikan risalahnya Rasulullah, maka ada yang beriman dan banyak yang tidak suka. Nah, dengan banyak yang tidak suka itu, maka terjadi apa? Nanti ada pemboikotan. Kemudian Rasulullah itu hijrah ke negeri Habasyah ya.
Nah, itu. Tadi sudah kalian lihat pada video, ini ada penambahan materi yang harus kalian pahami. Itu kemudian setelah kita memahami dari video tadi, ya, kemudian penjelasan ibu di sini tadi juga sudah ibu bagikan ya, bagi apa kelompoknya ya. Sekarang kita mau ngapain sih ya? Tadi sudah dibagi menjadi 5. Dari masing-masing kelompok nanti ibu kasih LKPD atau lembar kerja ya peserta didik untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dalam satu kelompok itu bisa berdiskusi sesuai dengan pemahaman kalian melihat dari tadi video sama materi yang sudah ibu paparkan ya. Ya, untuk kelompok yang pertama silakan nanti bisa didiskusikan dalam satu kelompok. Nanti mau apa yang didiskusikan gitu kan ya. Kemudian kelompok yang kedua, silakan bisa didiskusikan satu kelompok nanti mau membahas apa gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, silakan itu lembarnya bisa didiskusikan apa yang mau dipahami atau didiskusikan. Yang keempat, kemudian yang silakan dipahami tadi apa yang sudah kalian lihat di video tadi sama penjelasan ibu ya. Itu kira-kira bisa salah satu apa yang kalian mau disampaikan ya dari pemahaman yang sudah kalian lihat tadi. Silakan nanti ibu nilainya kekompakan kalian ya. Apakah dalam satu kelompok itu kalian saling ya memberi saran, memberi masukan, atau ada hanya satu yang bekerja. Itu nanti ibu bisa mengamati aktivitas kalian ketika sedang berdiskusi ya. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kalian bisa berdiskusi? Nah, tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ibu kasih waktu. Kalian bisa melihat tadi yang sudah ibu kasihkan ya, video kemudian materi sama buku kalian ya, bisa dilihat di situ karena kalian sudah punya buku LKS, kemudian buku pegangan, bisa mencari di situ ya untuk bahan diskusi kalian yang akan dibahas. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Masih semangat ya? Masih. Silakan bisa didiskusikan. Nanti sambil ibu lihat, kalian bisa bekerja. Kalau misalnya sudah cukup, nanti bisa dipresentasikan satu kelompok masing-masing maju ya. Ya, nanti bisa maju satu kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti bisa menyampaikan apa yang sudah kalian pahami dari materi tadi, kemudian bisa sampaikan kepada teman yang lain. Nanti teman yang lain bisa kasih masukan atau bisa kasih pertanyaan, gitu kan ya? Atau bisa kasih yang lainnya untuk mendalami diskusi dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, gitu ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak silakan bisa dilaksanakan sekarang, didiskusikan sambil ibu bisa melihat aktivitas kalian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya ya. Masih ada yang bingung. Ya, silakan kelompok 1 ini. Tulis kelompoknya ya. Kelompok 1 namanya siapa? Kemudian kelompok 2 ya sama berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nama, kemudian materi diskusi yang harus kalian pahami, kemudian kira-kira apa gitu ya. Satu kelompok 1 ini
Iya, 1 pembahasan. Ya. Kalau lebih juga boleh, lebih baik. Ada masalah, banyak bisa lihat ya. Cari referensi di buku yang lainnya. Jangan sampai kasih waktu berapa menit lagi? 5 menit lagi cukup? Cukup ya. Cukup sampai berarti di 5 menit lagi silakan bisa diselesaikan diskusi. Ya sambil secara aktif satu kelompok itu mau memberikan pemahaman apa ya? Dengan saling saling kasih masukan, pembahasannya apa yang sudah tadi kalian lihat di dalam video, kemudian yang sudah Ibu paparkan. Jadi biar lebih paham materi hari ini tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Indonesia. Jangan lesu ya. Ayo, waktunya diskusi bisa memberikan masukannya ya. Hilangkan kemalasan, hilangkan ngantuknya. Ya, biar kalian itu saling membantu, memberikan pemikirannya. Itu biar apa yang akan dibahas itu lebih baik. Semangat ya? Iya. Jadi kalau sudah semua bisa kasih tahu Ibu. Nah, berarti berapa menit lagi itu
mau menerima materi ini ya, lihat referensinya. Nanti kalau maju satu persatu mempresentasikan, nanti perkenalkan kelompok berapa, kemudian namanya siapa saja, kemudian akan pembahasan apa gitu ya, kemudian memiliki pengalaman apa. Nanti yang dibahas itu apa, kemudian kira-kira apa sih yang mau ketahui, nanti biar teman-teman yang lain itu bisa paham ya. Jadi salah satu silakan ketua ya yang mau menyampaikan atau siapa, pokoknya dalam satu kelompok itu nanti ada yang menyampaikan hasil diskusi satu kelompok itu kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian nanti bisa kelompok yang lain bisa ngasih pertanyaan, bisa ngasih masukan, ya, bisa kasih tambahan materi biar lebih komprehensif ya, semuanya ada dalam pembahasan kami ya. Jadi kalau sudah selesai nanti bisa maju satu persatu. Misalnya mungkin ada yang ini, ada yang membuat diskusi kalian dalam satu kelompok itu tentang pengertian dakwah secara tadi sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan gitu ya. Itu yang dibahas, nanti pembahasannya apa, kemudian nanti bisa ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau menambahkan ya. Sudah semua? Belum. Kelompok satu sudah? Belum. Kira-kira berapa kelompok lagi? Tidak lama, sebentar lagi ya. Kemudian kelompok dua sudah apa belum? Ya, sudah belum? Belum. Sebentar lagi ya. Kelompok tiga? Sebentar lagi. Kelompok empat? Sudah selesai atau masih dikit lagi? Kelompok empat? Oh, kelompok empat ini kan? Iya. Kira-kira sudah selesai belum? Belum, masih banyak atau kira-kira sudah sebentar lagi? Masih banyak. Kemudian kelompok 5 selesai? Sudah. Berarti baru kelompok 5 yang sudah selesai ya. Silakan yang lain cepat ya. Nanti silakan nanti yang maju bisa yang duluan terlebih dahulu ya. Atau mengikuti sesuai dengan kelompoknya. Sesuai kelompoknya? Iya. Atau yang sudah dulu ya? Yang sudah berarti kan yang sudah siap ya? Ya. Berarti kelompok 5 pertama majunya. Kemudian kelompok 2 sudah? Belum. Siapa lagi yang sudah? Baru kelompok 5 aja? Belum, nanti waktunya belum dipresentasikan juga satu persatu ya. Ya. Silakan dikomunikasikan yang mau maju siapa, yang mau menyampaikan siapa gitu ya. Bisa didiskusikan dalam satu kelompok. Ya.
sini pokoknya biar kalian itu berpikir kritis ya. Biar mau ada yang disampaikan kepada teman-teman. Ya. Kalau sudah, silakan yang sudah selesai sambil menunggu teman yang belum selesai biar bisa dipresentasikan ya. Ya, atau masih waktu berapa menit lagi? Sudah? Oh, ya. 1 menit. Oke ya, 1 menit ya. Ya. Sudah semua? Ayo 1 menit lagi nanti biar dipresentasikan. Biar hari ini itu pada pembahasan materi misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW itu bisa tercapai. Kalian bisa paham. Tadi kan tujuannya sudah diketahui kan ya? Iya, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah untuk menganalisis misi dakwah strategi Rasulullah. Biar apa dari misi dan strategi itu kalian bisa memahaminya. Oke, sudah? Cukup? Belum. Lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Bisa kalian googling ya atau searching kalian ada. Iya. Sudah ya? Siap ya? Semuanya sudah? Karena ini waktunya sudah selesai untuk proses diskusi dari satu kelompok masing-masing. Ya, silakan nanti Ibu panggil kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian diskusikan dalam satu kelompok ya. Oke, siap ya? Semuanya berarti sudah sepakat ya? Kalau sudah biar Ibu paham ataupun lebih jelas dari kelompok 1 ya. Siap? Ya, biar cepat. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan kemudian mempresentasikan hasil apa yang telah kalian diskusikan dalam satu kelompok ya kepada teman-temannya. Silakan. Ya, semuanya bisa maju satu kelompok. Iya, semuanya maju. Kemudian perkenalkan namanya, kelompok berapa, perkenalkan namanya, kemudian apa yang mau disampaikan dari hasil diskusi kalian tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nadia, Yang seru, Raul sama Indra. Nah, oke. Jadi materi diskusi yang saya dapat adalah jelaskan pengertian dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi dan dakwah jahiliyah atau terang-terangan. Dari materi yang saya dapat, saya mengembangkan dengan kelompok saya sebisa saya. Jawabannya akan dibacakan oleh Raul. Yang seru. Ya.
Ya, kira-kira bisa disimpulkan seperti apa? Dari hasil diskusi itu berarti kalian membahas tentang dakwah ya, dakwah Rasulullah secara Syria sama secara Syria ya, atau secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ya silakan, barangkali ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain ke kelompok satu ya. Oh ya, dari kelompok mana, kemudian namanya siapa, bisa di omongan atau bisa dijelaskan. Ya silakan. Kenapa saya dari kelompok 5 atas nama Diana? Saya akan bertanya tentang apakah pengertian dakwah. Baik, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru atau mengajak dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran dari syariat Islam. Seperti itu pengertian dari dakwah. Karena yang dibahas itu adalah dakwah secara terang-terangan dan secara sembunyi. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau barangkali ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, cukup. Nomor 1. Saya rasa cukup. Ya, silakan bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapus dulu kelompok 1. Sekarang kelompok yang kedua, silakan. Siapa? Maju ya. Tolong suaranya biar jelas ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini. Yuk, silakan perkenalkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dari kelompok 2, berjumlah 4 orang. Saya bernama Najwa. Saya juga. Ya, silakan. Mau apa yang disampaikan hasil diskusi? Alasan Nabi menjadikan Habashi sebagai insinyur umat Islam. Raja Habashi sebagai raja yang adil dan bijaksana, menjaga keselamatan dan kebebasan beragama bagi umat Islam pada awal masuk Islam, dapat memberikan perlindungan kepada Nabi atau para pengikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti tadi apa ya untuk pembahasannya? Yang lain sudah bisa pahami? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ya, silakan. perkenalkan saya dari kelompok 2 maunya Yang seru ya suaranya biar bisa dengar. perkenalkan saya dari kelompok 4 ingin bertanya kenapa Raja Najasyi mau menerima Indonesia orang-orang Islam? Kenapa Raja Najasyi mau menerima tadi apa hijrahnya orang-orang Islam? Ya, saya jawab pertanyaan dari kelompok 4 karena Raja Najasyi adalah seorang ahli kitab yang mengimani Nabi Isa dan termasuk orang yang bijaksana. Bisa diterima itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 ya ini ya? Ya. Ya, silakan. Sudah cukup atau ada yang mau ditanya lagi? Sudah. Kan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Al-Habasyi atau Najasyi meminta agar orang-orang Muslim atau Islam dikembalikan ke Makkah dengan membawa berbagai hadiah. Tapi Raja Najasyi tidak mengabulkan permintaan utusan kafir Quraisy. Ya, seperti itu. Untuk kelompok yang ketiga, ya berarti bertiga ya. Jadi untuk pembahasannya pada diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Ada? Oh ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa orang kafir Quraisy membuat Yang seru biar dengar. Ya, kenapa orang kafir Quraisy membuat boikotan terhadap umat Islam? ya. Kenapa orang kafir Quraisy membuat boikotan kepada umat Islam? Ya, silakan. Ya, seperti itu untuk jawaban kelompok 3. Cukup ya? Ya, silakan. Kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi, bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kelompok yang keempat, ya, biar lebih cepat. Ayo. Kelompok keempat, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya bernama Ulul. Dan saya bernama Talita. Dan saya bernama Misa. Dan saya bernama Zakir. Saya mendapat soal dari video yang saya lihat. Sebutan isi pengumuman pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. 1. Kaum kafir Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan umat Islam Bani Hashim dan Bani Abdullah. 2. Kaum kafir Quraisy tidak akan menikahi umat Islam. 3. Kaum kafir Quraisy tidak akan menerima permintaan hijrah dari umat Islam. 4. Kaum kafir Quraisy tidak akan berbicara dan menjamu orang sakit dengan umat Islam. 5. Kaum kafir Quraisy tidak akan mengatur mayat umat Islam. 6. Kaum kafir Quraisy tidak akan menerima permintaan dakwah dari umat Islam. Berarti ada berapa isi perjanjiannya? Ada 6 ya. Ya, yang lain silakan. Ini untuk yang kelompok keempat itu membahas tentang isi tadi perjanjian ya. Antara orang Quraisy dengan umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Halo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan ke kelompok yang keempat. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Kalau nggak ada, berarti bisa dipahami ya? Ya. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan maju. Oke, silakan. Perkenalkan, Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dan kelompok saya di sini akan membawakan pembahasan tentang apa yang menyebabkan pemboikotan kepada umat Islam berakhir. Pembahasan ini akan dibahas oleh Diana. Baik, saya akan menjawab. Tokoh Mekah atau Hisham bin Amr Zubair bin Umayyah menyatakan penolakan terhadap aksi pemberontakan. Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab serta Abu Sufyan tetap tidak setuju dan akhirnya selama 3 tahun tulisan pemberontakan yang
dipasang di sudut Ka'bah dibuka. Ternyata tulisan tersebut telah dirusak dimakan rayap, yang bersisa hanya tulisan Bismika Allahumma. Sehingga tulisan pemberontakan tersebut hilang, yang akhirnya berakhirlah isi pengumuman pemberontakan tersebut. Itu untuk yang nomor 5. Ini ada yang mau bertanya? Oh, ada. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Umat Islam merasa bebas dalam menyebarkan agama Islam karena tidak merasa ada ancaman. Merasa bebas untuk menyebarkan agama Islam. Yaitu ada yang lain? Coba memilih. Ada? Ada. Ya, kalau sedang nggak ada, dicukupkan. Silakan bisa ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Untuk kelompok kelima. Ya, oke. Alhamdulillah ya. Tadi sudah berdiskusi tentang materi hari ini, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah dipresentasikan, sudah dibahas bersama-sama. Kira-kira kalian itu sudah bisa pahami apa belum materi ini? Sudah. Karena nanti kelompok yang 1 dan yang lainnya sampai 1 sampai 5 itu adalah semua pembahasan yang ada di teori tadi ya, materi tadi. Kemudian coba ada yang mau menyimpulkan? Maksudnya dari pembahasan ini mulai dari awal sampai akhir untuk materi kali ini, ada yang mau coba menyimpulkan apa intinya saja dari misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, itu kira-kira Pak Rabu bukunya. Jangan lemes ya. Silakan, ini masih semangat ya, sebentar lagi nanti kita akan selesai. Coba kira-kira tadi hasil dari diskusi tadi ya, apa yang sudah ada di materi ya, baik itu di video ataupun yang ada Ibu sampaikan itu tadi, berarti semuanya sudah terlaksana semua. Kenapa? Ya, silakan nanti kalian bisa disimpulkan ya, itu sudah ada penyimpulan dari masing-masing diskusi tadi. Kemudian di sini nanti pengelompokan tadi itu kan ya, tadi sesuai dengan hasil materi yang sudah kalian asesmen awal itu lakukan ya, itu untuk pembahasan atau pemahaman pada diskusi hari ini. Kemudian Ibu bertanya, apakah kalian sudah merasa cukup pada pembelajaran materi ini? Sudah. Cukup. Kemudian sudah ada pemahaman? Sudah. Tentang masalah misi, strategi dakwah Rasulullah diutamakan ya bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh alam. Itu kemudian kira-kira ini bisa disimpulkan. Di sini berarti kan ada namanya misi dan strategi. Ya. Misinya tadi ada mengajarkan kita kebahagiaan atau keesaan Allah. Kemudian yang kedua menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian yang ketiga rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang selanjutnya itu untuk strategi dakwah Nabi, itu berarti dilakukan melalui dua cara. Dengan secara terang-terangan ya. Yang pertama berarti secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua berarti secara terang-terangan. Ini pun bisa diterapkan pada kehidupan kita ya. Biar tetap untuk agama Islam itu tetap terlaksana atau terrealisasi, ataupun nanti biar lebih berkembang lagi ya. Itu untuk kesimpulan pada pembahasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu selesai untuk materi hari ini? Tidak. Nah, ini dalam pembahasan ya, dalam pembelajaran itu harus ada 3. Yang pertama, kalian tadi sudah melaksanakan soal asesmen awal.
sudah berdiskusi. Dan yang ketiga ini nanti untuk mengetahui kemampuan kalian sudah belajar, Ibu bisa melihatnya dari soal atau LKPD yang terakhir, yaitu asesmen sumatif ya, atau dari hasil kalian belajar itu nanti Ibu mengetahui kalian mengerjakan soal yang terakhir ini ya. Itu nanti kalian bisa bekerja atau mengerjakannya untuk mengetahui seberapa hasilnya kalian itu belajar dari ini ya, biar Ibu tahu, bisa melihat kalian kemampuannya dalam menangkap materi tadi gitu ya. Kemudian nanti misalnya sudah selesai, nanti untuk hasil itu Ibu bisa mengoreksikannya ya, melihatnya. Kemudian nanti kalau kalian sudah semuanya bisa memahami, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah ya. Ini di kota Mekah, besok di kota Madinah. Nanti misalnya masih ada yang kurang memahami materi tadi, nanti Ibu kasih pengayaan ya. Yaitu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Iya. Terima kasih untuk anak-anakku. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa dipahami kalian, kemudian bisa diterapkan kalian materinya dan dalam kehidupan kalian sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut atau nanti besok pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.